Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat karena kita di bumi Melayu. Saya mau berpantun, boleh tidak? Utanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kampar yang diwakili oleh staf ahli, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Forum Komunikasi, pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Kampar, hadir bersama kita mewakili Polres Kampar, mewakili Dandim Kampar. Yang saya hormati juga Bapak dari pimpinan SOTK atau SKPD di Kabupaten Kampar, beberapa kepala dinas hadir bersama kita. Yang kita hormati Ketua KNPI Kampar, Abang Anda Abu Nazar SHIMH beserta dengan seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati para ulama, para umaro, dan juga para asatis dan asatizah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Istimewa untuk Anda para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Saya yakin yang hadir di Islamic Center hari ini, anak mudanya besok akan jadi orang sukses. Akan ada yang jadi Panglima TNI dari sini, amin. Akan ada yang jadi Kapolri, amin. Akan ada yang jadi ulama dan umaro. Insya Allah kita semua jadi orang sukses sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing, amin ya rabbal. Sumpah Pemuda hari ini kita peringati. Saya mau berpantun, boleh tidak? Boleh tidak? Jalan-jalan ke Pulau Muda, jangan lupa pakai sepatu. 93 tahun Sumpah Pemuda, semoga pemuda Indonesia tetap bersatu. Tepuk tanganlah dulu, sombong-sombong kali. Atau karena di masjid kita takbir dulu, takbir, takbir. Tadi saya masuk ke masjid ini, adik-adik pemuda dan pemudi pada pelangak-pelongok melihat saya, dipikirnya mungkin ustadznya diimpor dari Amerika. Jadi memang hebat KNPI Kampar, apalagi ketuanya sekarang Bang Abu Nazar. Ya, satu pantun untuk Bang Abu Nazar. Jalan-jalan ke Selipi, pulang-pulang bawa tomat. Hari ini Bang Abu Nazar jadi ketua KNPI, besok-besok nampaknya jadi wakil rakyat. Ya. Oke. Saya izin Pak staf ahli ya. Nama saya Maruli Ashari ASB. HSB itu Hasibuan ya, bukan hantu setan bego ya. Kalau ada embel-embel marga, saya memang orang Batak, tapi saya warga Kampar juga, Kecamatan Tambang Pak, izin ya. Ya, saya memang asal dari Tapanuli, cuma kalau dilihat casing, warna rambut dan warna kulit, tak cocok orang Barat, lebih cocok orang Eropa. Kalau saya buka rambutnya, buka topi, kata orang rambutnya agak mirip sedikit dengan Donald Trump. Berpantun lagi boleh tidak? Ini kapak bukan sembarang kapak, kapak ini anti berkarat. Ini Batak bukan sembarang Batak, Batak ini mirip orang Barat. Ya. Adik-adik sekalian, ya, saya ceramah tidak lama-lama karena sudah dipesan tadi sama Pak staf ahli, ya. Ustadz, habis acara ini kita makan ke kopiok betulang katanya. Saya tidak lama-lama ceramah, insya Allah sampai selesai saja. Cocok? Cocok? Apalagi ada pantunnya ya, ikan mujair ikan sembilang, kalau cair saya pun nanti pulang ya. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu
dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin atas izin dan ridhonya. Pada hari ini saya bertemu dengan calon-calon penghuni surga insya. Yang dari SMA 1, coba kalau saya bilang cek-cek tolong jawab bum-bum ya. Cek-cek. Cek-cek. Bum-bum. Bum-bum. Yang dari muallimin coba cek-cek. Cek-cek. Bum-bum. Semuanya cek-cek. Bum-bum. Cek bum, cek bum, cek bum. Tepuk tangan untuk pemuda Kampar. Yang ngasih kita nikmat semuanya adalah Allah. Maka pada hari ini kita berkumpul di masjid, wujud rasa kepedulian kita kepada bangsa, negara dan tanah air kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan Allah kiranya kita dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Dengan syukur itu bala bencana segera dihilangkan Allah dari kehidupan kita. Amin. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang yang rajin baca salawat nanti kalau dia wafat dikubur rapat-rapat. Apabila bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, dimasukkan ke surga bertingkat-tingkat. Di dalamnya ada bidadari cantik memikat yang datang membawa buah-buahan nikmat seperti anggur dan buah pokat. Dalam bahasa barat kita bilang oh my god. Tepuk tanganlah dulu. Bapak ibu saudara, para pemuda yang dirahmati oleh Allah, manusia itu punya fase pertumbuhan hidup. Di dalam Islam manusia itu diawali dengan fase pertumbuhan sobiyun, bayi. Ya, sesudah itu baru dia mumayyizun. Kemudian baru dia balik, baru dia dewasa. Maka kata Rasulullah, subbanul yaum rijalul ghad. Pemimpin hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Maka saya optimis yang hadir pada saat ini, pemuda-pemudi Kampar akan menjadi estafet penerus Kabupaten Kampar, bahkan Provinsi Riau, bahkan Indonesia. Kalau hari ini Kampar punya anggota DPR di Jakarta, kalau hari ini Kampar punya putra terbaik daerah yang mampu mengharumkan Indonesia di level internasional melalui olahraga 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dari majelis ini saya percaya pemuda dan pemudi Kampar akan maju mengharumkan bangsa dan negara dan juga Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Takbir. Bukan apa-apa kalau yang tua-tua ini kan nanti sebentar lagi bakalan mati juga ini, ya kan gitu kan? Ya kan? Apalagi ada lagunya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, Pak tentara, Pak ustadz, ongku, bahu basulah diwakan mati awak mah. Maka karena pemuda hari ini adalah harapan yang jadi pemimpin pada masa yang akan datang, apa teladan kita dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi. Sikap akhlak Rasul yang pertama yang kita jadikan sebagai tauladan, cocok untuk para pemuda hari ini, pantas dilakukan para pemudi hari ini. Yang pertama adalah teladanilah sikap akhlak malu yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Saudara, bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Bangsa ini mengalami berbagai macam persoalan, krisis moral. Saya mau tanya, sekarang begal dan kriminal, pembunuhan, pencopetan banyak tidak? Halo, banyak tidak? Narkoba banyak tidak? Judi banyak tidak? Di sini ada judi? Ndai kum soje kok. Ya.
di bawah pokok sawit, di topi-topi sungai Kampau, bawa tuh. Hari ini narkoba ada, judi ada, apalagi sekarang musim judi skuter. Kita minta kepada Forkopimda Kabupaten Kampar, dalam hal ini juga Polres Kampar, untuk segera menindak tegas para penyedia, pelaku, dan juga yang memfasilitasi judi online untuk ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Semua itu terjadi karena hilangnya rasa malu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam, apa kata Rasul? Salah satu tanda hari kiamat itu adalah irfa'ul haya minas samawati wal ard, diangkatnya rasa malu dari muka bumi ini. Cek cek. Halo semuanya, cek cek. Cek cek. Perempuan yang buka aurat juga banyak sekarang, betul tidak? Dulu Serambi Mekahnya Riau ini adalah Kampar. Kenapa? Karena anak gadisnya diakui selalu menutup auratnya. Alhamdulillah. Tapi dulu, kapan? Kapan? Kini kowe lepas jalan awak dari Pekambau ke Bangkinang sebanyak-banyak di topi jalan tuh orang naik motor, naik Honda tak buka dari belakang nampak pinggangnya. Kadang-kadang sudah seperti itu, nampak pinggangnya, dilihat dosa tak dilihat mubazir. Kenapa bisa seperti itu? Hilangnya rasa malu. Nauzuh. Yang cewek, yang siswi, yang santriwati, cek cek. Cek cek. Bagi perempuan muslimah, ini catat baik-baik. Bagi perempuan muslimah yang berani membuka aurat, yang berani memperlihatkan tubuh yang tidak boleh diperlihatkan, ingat, bukan cuma Anda yang berdosa, ayah ikut berdosa, ibu ikut berdosa. Pertanyaannya, sayang orang tua tidak? Woi, sayang orang tua tidak? Sekali lagi saya tanya, sayang orang tua tidak? Maka kalau sayang orang tua, tanamkan rasa malu bagi diri kita untuk konsisten dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sama-sama yuk selawat yuk. Boleh selawat? Boleh selawat? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Pemuda hari ini harus punya rasa malu. Cocok? Setuju tidak? Dulu waktu Rasulullah masih muda punya sifat populis dan egaliter. Apa sifat populis itu? Merakyat. Rasul peduli dengan kondisi di lingkungannya. Waktu banjir melanda kota Makkah, di saat Rasulullah dan para pimpinan-pimpinan kabilah Quraisy di kota Makkah ingin mengangkat Hajarul Aswad ke tempat semula, Rasulullah tampil menjadi sang pemberi solusi. Makanya figur pemuda hari ini yang harus dicontoh, contohlah figur Rasulullah. Karena Rasulullah punya sikap populis, punya sifat merakyat, yang juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini insya Allah tetap istiqomah dengan rasa dan sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sikap malu, dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal. Satu. Yang kedua, akhlak Rasul yang kita bahas pada hari ini adalah at-tawadu, rendah hati. Tak ada satupun sejarawan yang mengatakan Rasulullah itu orang sombong. Padahal dia punya pangkat Nabi, Rasul, dikasih wahyu, ya. Kemudian juga diangkat derajatnya jadi Habibullah.
Malah dalam catatan sejarah Rasulullah itu tidurnya di atas pelepah kurma. Itu pertanda Rasulullah itu dalam hidup tidak memiliki sifat sombong, tidak membanggakan hartanya, tidak membanggakan keturunannya, tidak membanggakan orang tuanya. Dulu 14 abad yang silam ada pepatah Arab yang begitu masyhur. Apa kata orang Arab? Laisal fata mayyakulu hadza abi wa ummi, walakinnal fata mayyakulu hadza ana. Anak muda yang tangguh itu bukanlah anak muda yang mengatakan ini ayahku, ini ibuku, bapakku pejabat, emakku pejabat, bapakku orang kaya, emakku orang kaya. Tapi anak muda itu adalah orang yang berkata, hadza ana, inilah saya, inilah diri pribadi saya. Ibarat kata orang Indonesia, pemuda masa depan itu harus sanggup berdikari, berdiri di kaki sendiri. Insya. Makanya tuntutlah ilmu dengan baik. Apa sebab? Karena masa muda adalah masa emas kehidupan manusia. Masa muda adalah usia produktif. Dengan ilmu dan juga keterampilan yang kita miliki, insya Allah suatu waktu akan jadi hal yang membuat kita bisa hidup di tengah-tengah arus kehidupan yang syarat dengan kompetensi di berbagai bidang. Saya optimis, saya percaya yang hadir ini warga dan juga para pemuda Kabupaten Kampar akan mampu bersaing, menjadikan Kampar, menjadikan Riau, menjadikan Indonesia bermarwah, cemerlang, terbilang dan gemilang. Insya. Dua. Yang ketiga, Rasulullah itu sekalipun dia nabi, cek, bom, sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul, dijamin masuk surga, tapi selalu beristighfar kepada Allah. Anak muda sekarang seolah-olah tak merasa berdosa. Ya. Anak muda sekarang seolah-olah tak merasa berdosa. Istighfar tidak, padahal dosanya malas, minta ampun, minta taubat kepada Allah tidak mau. Na'udzu. Kata Rasulullah dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? As-subbanu imadul bilad. Itulah bedanya ceramah di Jakarta sama di Bangkinang. Kalau di Jakarta kita ceramah, selesai baca ayat, baca hadis, itu jamaahnya menjawab Allah. Ini di sini anak mudanya diam aja. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Kalau belum nanti akan ada jatah masing-masing. Insya Allah. Saya mau baca hadis tadi, mudah-mudahan yang jawab Allah apapun cita-citanya diberikan kesuksesan oleh Allah. As-subbanu imadul bilad. Ini kan enak dengarnya, ya kan? Pemuda itu adalah tiang negara. Idza solahu solah al bilad, idza fasadu fasadal bilad. Kalau baik para pemuda, akan baiklah rakyat dan negara. Kalau rusak para pemuda, maka rusaklah rakyat dan negara. Maka pemuda yang baik itu adalah pemuda yang selalu beramal soleh dan juga tidak lupa bermohon ampun, beristighfar kepada Allah atas dosa dan salahnya. Insya. Cek. Pemuda Kampar yang hadir ini ada dosa tidak? Ada dosa tidak? Ulang, ada dosa tidak? Banyak. Kata Abu Nawas dalam syairnya, zunubana mithlu a'da'ir rimal. Waduh, muallimin mantap tuh, luar biasa. Seringkali didengar ustaz ceramah kayaknya itu ya. Ya. Saya ulang, zunubana mithlu a'da'ir rimal. Kata Abu Nawas, Bang, Abu Nawas bukan Abu Nazar, Bang, ya.
Apa kata Abu Nawas? Dosa kita bagaikan hamparan pasir di pinggir pantai, tak terhitung saking banyaknya. Betul? Betul? Malas baca Quran, sholatnya selalu terlambat di akhir-akhir waktu. Begitu datang kumandang azan, hayya ala sholat, dijawabnya kolak be kolak. Dosa tidak? Dosa tidak? Woi, dosa tidak? Yang punya handphone tunjuk tangan. Yang punya handphone, woi, yang punya handphone, yang punya handphone. Nah, gini. Atau yang nggak punya handphone, yang sering lihat handphone, tunjuk tangan. Nah, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Anak muda hari ini lebih sering melihat handphone Android daripada Al-Qur'an. Cek. Main handphone boleh saja coy, tapi harus ada batasan waktu. Jangan sempat lebih sering nonton handphone, melihat Android daripada baca Al-Quran dan belajar. Na'udzub. Bukan apa-apa kalau pemuda sering nengok handphone daripada Al-Quran dan belajar. Nanti kalau dia mati ditanya malaikat dalam kubur, jawaban yang keluar aplikasi medsos semua. Malaikat nanya, marrabbuka man nabiyuka ma kiblatuka, dijawabnya al-Instagram wa Twitter wa Facebook wa TikTok. Na'udzub. Maka karena banyak dosa kita, karena banyak salah kita, semua kita ini punya banyak dosa. Coba kita evaluasi, kenapa bangsa ini tidak pernah lepas dari bencana. 2019 asap di Riau, betul? 2020 si corona datang. Mudah-mudahan corona segera minggat, amin. Aminkan doa saya. Allahumma, ikutkan. Allahumma inna na'udzubika minal corona wa na'udzubika min kulli sayil asqami ya arhamar rahimin. Kenapa bangsa kita nggak pernah lepas dari bencana? Anak muda harus muhasabah. Kenapa bangsa kita nggak lepas dari bala? Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan bala dan bencana yang muncul ke negeri kita ini adalah jawaban dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak bangsa, termasuk anak muda yang tidak mau bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu. 93 tahun Sumpah Pemuda, ketika para pemuda 93 tahun yang silam, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, berikrar berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, yakni Indonesia. Mari kita muhasabah, apakah kita pemaju bangsa atau penghancur bangsa? Kalau Anda masih ikut judi narkoba, kalau Anda masih ikut pergaulan bebas, kalau Anda masih sering membohongi orang, kalau Anda masih sering membohongi orang tua, Anda bukan pemaju bangsa, Anda adalah penghancur bangsa ini. Na'udzub. Setuju kita istighfar? Setuju kita istighfar? Sama-sama. Astaghfir Rabbal baroya, astaghfirullah minal, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan para founding fathers kita, para pendiri bangsa ini juga diampunkan Allah salah-salahnya dan Allah lapangkan kuburnya. Dan juga kita semua segenap anak bangsa, seluruh stakeholder, umumnya warga masyarakat Kampar, wabil khusus para pemudanya, diberikan rahmat, maghfirah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian masih boleh lanjut nih? Masih boleh lanjut enggak? Ada dua warisan Nabi Muhammad yang harus kita ingat. Berapa? Berapa? Yang pertama as-sunnah.
Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa as-sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan fi'lan au takrir. Ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka oleh Imam Asy-Syatibi mengatakan sunnah itu ada 3, muakkad, tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Cek. Jangan berdebat soal sunnah, tapi amalkanlah sunnah. Insya yang diperdebatkan soal sunnah kadang-kadang cuma persoalan jenggot, ya kan? Ada masjid, ya, itu jamaahnya terbagi 2 karena persoalan pemahaman sunnah. Sunnah itu jangan hanya diperdebatkan tapi diamalkan, insya Allah. Karena itu adalah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya, cinta tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Jumpa dengan Nabi pernah? Bersalaman dengan Nabi pernah? Melihat wajah Nabi pernah? Cek. Biasanya orang kalau cinta karena pernah bertemu. Ini kok bisa cinta? Kenapa? Karena kita pengamal sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Ibarat kata orang India, koibat neki tere wale merepunne kabi kabi tum sihi piare tujukul lime sepe lime kijan jale jale. Tahu artinya? Tahu artinya? Saya juga nggak tahu artinya. Meskipun nggak pernah bertemu, tapi ada rasa cinta tertanam di dalam hati. Karena kenapa? Kita pengamal dan juga pencinta ajaran dan juga uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang hadir ini kalau Rasul dihina marah tidak? Yang hadir ini kalau nama Rasul dijelek-jelekan marah tidak? Kalau datang orang ke Kabupaten Kampar ngaku-ngaku jadi Nabi percaya tidak? Karena Nabi dan Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di Jawa ada bapak-bapak namanya si Tukimin ngaku-ngaku jadi Nabi. Siapa namanya? Tukimin. Bayangkan kalau ada Nabi Tukimin, sholawatnya bagaimana itu? Allahumma sholli ala Tukimin. Itu yang terjadi. Maka sunnah Rasul kita amalkan, kita ajarkan dan kita sampaikan. Jangan berdebat soal sunnah, tapi ramai-ramai kita amalkan, insya. Satu. Yang kedua, warisan Rasulullah adalah Al-Quran, kalamullahil munazzala al-muta'abbad bitilawatihi, kalam Allah yang diturunkan, yang dinilai ibadah membacanya, insya. Dulu kalau kata orang-orang tua di Kabupaten Kampar ini banyak kita jumpai qori, para penghafal dan juga para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang tradisi itu masih berjalan. Qori dari Kampar yang nasional sudah ada, kemudian para mubalik Kampar terkenal di seluruh santero jagat raya. Itu menjadi sebuah catatan bagi kita. Hei anak muda, kalau orang tua kita sanggup seperti itu, bagaimana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Maka tanggung jawab itu ada di pundak kita. Siap untuk memekulnya? Siap untuk memekulnya? Insya. Tapi saya optimis. Tadi ada yang ngaji dari SMA Negeri 1 Bangkinang. Masya Allah, suaranya luar biasa. Ini adalah qoriah masa depan Kabupaten Kampar. Insya Allah mengharumkan nama daerah kita ini. Amin. Amin. Karena kadang-kadang sekarang orang sembrono dan juga remeh terhadap para pembaca Al-Quran, utamanya pada para ustadz. Betul. Ibu-ibu ada jumpa sama saya. Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, anak saya yang cewek 3-3-nya udah nikah. Yang pertama nikah sama polisi, yang kedua sama manajer kebun, yang ketiga inilah Ustadz yang agak sial hidupnya, nikah sama guru MDA katanya. Umak dalam hatiku, sepele kali ibu nih sama guru mengaji, sama guru MDA, sama Ustadz. Nggak dipikirnya Ustadz pun sekarang menjanjikan. Datang awal assalamualaikum, pulang awal pulang assalamualaikum, pulang-pulang jelas, kan begitu.
Enak juga jadi ustaz sekarang, jangan macam-macam. Maksudnya apa? Janganlah kita diskreditkan, kita hina, kita anggap sepele orang-orang yang berada di barisan guru mengaji. Kalau bukan gara-gara guru mengaji, maka mungkin kita tidak paham, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Maka dengan maulid Nabi, insya Allah kita semarakkan kembali, kita gaungkan kembali Serambi Mekah Provinsi Riau ada di Kabupaten Kampar dengan anak mudanya yang antusias membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Insya cek. Kalau azan di masjid maunya yang tua-tua atau yang anak muda? Yang tua-tua atau yang anak muda? Anak muda lebih paten. Soalnya kalau orang tua yang azan 1 kali tarik 3 kali batuk. Hayya 'alas shalah. Kalau imam sholat di masjid maunya yang tua-tua atau yang anak muda? Anak muda dong. Kalau orang tua udah ayatnya lambat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kayak gitu imamnya bukan cuma anak muda yang protes, ibu-ibu juga protes dari belakang. Siapa imam kok? Katanya. Ya, mudah-mudahan insya Allah anak muda kita dengan semangat maulid Nabi Muhammad, insya Allah akan menjadi orang yang menghafal, mengamalkan dan membaca Al-Quran. Amin. Terakhir sebelum saya tutup, di antara 25 nabi dan rasul yang dipanggil nabi besar cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam dipanggil nabi besar, Nabi Ibrahim dipanggil nabi besar. Siapa yang dipanggil nabi besar? Apanya nabi yang besar? Woi, apa dan godang di nabi itu ya? Hah? Apanya nabi yang besar? Jangan jawab dulu. Manusia itu besar namanya faktornya macam-macam. Karena dia orang kaya ada, karena dia artis ada, karena dia pejabat ada. Misalnya, andai hari ini yang datang ke Islamic Center Bupati Kampar, ya, bukan diwakilkan, andai yang hadir adalah Bupati Kampar, maka Bupati Kampar akan dikasih minuman 3 macam, kopi, teh, dan juga air mineral. Saya dengan Pak staf ahli karena tidak bupati, alhamdulillah dapatlah 1 air mineral, ya kan gitu kan. Ya, saya mau tanya, Nabi Muhammad itu pejabat tidak? Nabi Muhammad itu orang kaya tidak? Nabi Muhammad itu artis tidak? Dia besar namanya karena dengan akhlaknya, karena dia menjadi uswatun. Maka kalau begitu, kalau ada perayaan maulid Nabi di masjid musola, ikuti dan datangi. Karena maulid Nabi itu berarti kita merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kadang-kadang manusia ulang tahun dibuatnya perayaan. Anaknya ulang tahun diperingati, dibuat acara. Suaminya ulang tahun dikasihnya kue tart. Apa dia bilang? Happy birthday ayang beb katanya. Begitu Nabi ulang tahun gak mau datang. Situ cinta Nabi tidak. Situ beragama Islam tidak. Situ percaya sama Rasulullah tidak. Kalau cinta, kalau yakin, maka datangi dan ikuti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terakhir, tanda kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepadanya. Sebab kata Nabi, abkhulu ummati idza zukira ismi walam yusolli alayya. Yang paling bakhil di antara umatku jika disebut namaku dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kita tutup majelis ini dengan solawat kepada Rasulullah. Siap? Siap? Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda-pemudi, rasa-rasanya ini yang bisa saya sampaikan. Tahniah dan selamat dan tetap berjuang konsisten untuk DPD KNPI Kampar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Kampar
Saya ucapkan jazakallahu hukumul khairah kepada para asatidz dan juga pengurus Markas Islamic Center Masjid Al Ihsan Kota Bangkinang. Saya juga aturkan terima kasih dan mohon maaf kepada semua para pemuda dan pemudi, para asatidz, para majelis yang berbahagia. Mudah-mudahan suatu waktu kita diberikan umur yang panjang, bisa bertemu kembali dalam naungan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa ala hadikin niyatin sholihah lahu wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana zulumana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbal hilli wal haram wa ya rabbal maqamil haram wa ya rabbal masy'aril haram abalik li sayyidina Muhammadin minnas salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, DPD KNPI Kampar bersama pemuda dan juga Forkopimda serta masyarakat hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sempema dengan 93 tahun Sumpah Pemuda. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berilah kami energik dan juga hidayah dan juga inayah agar terus menjadi pemuda yang amanah, agar terus mampu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan juga negara kami yang sangat kami cintai ini. Ya Allah, 93 tahun yang lalu para pendahulu-pendahulu kami berikrar berbangsa, berbahasa dan bertanah air satu Indonesia. Jagalah kami, jagalah negara kami, jagalah bangsa kami. Jangan biarkan krisis multidimensi makin banyak terjadi. Jangan biarkan sikap-sikap etnosentrisme dan juga konflik muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah kami bagaikan sapu lidi, kuat, utuh dan bersatu. Sebab kami masih ingin bangsa ini menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang memberi petunjuk, Engkaulah yang memberi ilmu, Engkaulah yang memberi rizki. Tunjukilah, berikanlah ilmu dan berilah rizki kepada para pemuda-pemuda kami agar sukses menggapai cita-cita pada masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kacang artis, kacang Garuda, ceramah dan doa habis, maka salam pun tiba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.